Media Ilpro, media informasi seni budaya dan sosial. Seperti yang kita ketahui, bahwa masyarakat Betawi memiliki kontribusi yang sangat besar pada republik ini. Di tanah Betawi inilah masyarakatnya menyambut kedatangan semua unsur yang ada untuk merajut, menenun yang sangat kuat. Masyarakat Betawi dan dengan keterbukaannya bersama prinsip kesetaraan menyambut semua unsur itu dengan hangat dan sangat terbuka. Dan di tanah Betawi inilah tenun itu dirajut hingga menguat dan membesar. Dalam deklarasi pada hari Selasa tanggal 22 Juni tahun 1982, berdirinya Badan Musyawarah Masyarakat Betawi untuk tujuan memberikan suasana kondusif akan pertemuan lintas suku bangsa di tanah Betawi ini. Dan jelas, itu adalah sebuah kontribusi yang luar biasa dari masyarakat Betawi. Kebudayaan yang sangat terus dikembangkan bukan hanya dilestarikan oleh masyarakat Betawi, namun pengembangan yang intensitasnya tinggi terus dilakukan. Karena budaya akan bisa dan mampu mengantisipasi perubahan zaman. Sebab budaya selalu relevan dengan perubahan zaman dari waktu ke waktu. Hingga akhirnya, fakta integritas sebagai payung hukum ideologi institusi dari keberadaan Badan Musyawarah Masyarakat Betawi, keberadaan institusi Bamus Betawi adalah sisi lain sebagai payung hukum atas kebudayaan Betawi, kesenian Betawi, dan lain sebagainya yang terkait tentang kebetawian. Bahkan pada bahasa Betawi yang memiliki ragam dialektika atau logat yang berbeda-beda, tetapi tetap sama tujuannya. Badan Musyawarah Masyarakat Betawi, sebuah organisasi masyarakat orang-orang Betawi, berdiri pada tahun 1982 yang dilahirkan oleh tokoh-tokoh ternama Betawi saat itu. Dan untuk memperkuat institusi dan atau konstitusionalnya Badan Musyawarah Masyarakat Betawi, maka dengan inisiatif, kelapangan hati, dan kecerdasan berpikir Ketua Adat Bamus Betawi periode tahun 2018 hingga 2023, bukan lain Haji Nuri Tahir, menginstruksikan kepada Ketua Umum Bamus Betawi Haji Lulung Abraham Lunggana untuk melakukan pengaktualisasian penandatanganan fakta integritas oleh para tokoh pendiri Bamus Betawi tersebut. Haji Lulung Abraham Lunggana harus merealisasikan sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai Ketua Umum periode yang dipimpinnya.
Jelas, apa-apa yang direalisasikan oleh Haji Lulung Abraham Lunggana sebagai Ketua Umum BAMUS tersebut adalah sebuah bentuk pengukiran sejarah atas kepengurusan periode mereka. Karena sebelumnya, fakta integritas tersebut belum pernah dilakukan oleh pengurus-pengurus sebelum mereka. Ini adalah pendirian dari Badan Musyawarah Masyarakat Betawi. Ini yang membuat fakta integritas ketika mendirikan Badan Musyawarah Organisasi Masyarakat Betawi pada tahun 82 dan juga Badan Musyawarah Masyarakat Betawi atau BAMUS Betawi tahun 91. Ini memang sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Saya bersyukur karena hari ini kita akan mencatat hal-hal yang ada hubungan dengan masyarakat Betawi. Bahwasanya masyarakat Betawi sudah membentuk suatu organisasi yang lahir pada tahun 82, di mana saya sebagai ikut dari pendiri. Mudah-mudahan dengan adanya organisasi ini, masyarakat Betawi akan tetap memperhatikan budayanya dan menjadilah tuan di rumahnya sendiri. Amin. Fakta integritas tersebut jelas adalah landasan hukum agar organisasi-organisasi serupa BAMUS Betawi tidak bertumbuh kembang sebagai bentuk rivalisasi BAMUS Betawi yang ada. Namun diharapkan agar organisasi tersebut menjadi bagian dari BAMUS Betawi untuk mendukung program-program yang sudah dirumuskan dari hasil musyawarah organisasi pendukung Badan Musyawarah Masyarakat Betawi. Selain itu, atas fakta integritas tersebut, melindungi bagi semua orang-orang Betawi sebagai sejarawan, sebagai budayawan, sebagai sastrawan, atau apa saja yang melakoni kesenian dan kebudayaan serta lain sebagainya. Insya Allah ini menjadi cikal bakal kita, para generasi muda, untuk meneruskan cita-cita para orang tua, para pendulu barangkali. Di Betawi emang kita berkumpul beberapa etnis dari masyarakat Betawi ya, ada bagian dari kota, dari Jakarta Timur, dari mana itu menjadi satu, bersatu, tapi tetap mereka ada konflik. Saya rasa di suku lain juga demikian, itu biasa dimanapun akan ada seperti itu. Nah sekarang bagaimana kita mensikapi itu semua, baik daripada kita ini yang di sini yang ada, yang tujuannya adalah mempersatukan Betawi, tapi jelas memang tetap ada intrik, dimanapun ada intrik. Nah itu dia saya rasa. Nah untuk Pak Edi Nalap Raya sendiri, itu memang betul dia tokoh yang saya hormati. Semua masyarakat, apalagi masyarakat tahu, anak saya aja yang SD tahu itu Pak Edi Nalap Raya. Jadi saya rasa nggak ada lagi hal-hal yang perlu dipermasalahkan, nggak ada lagi hal-hal yang bersatu ya Bu ya, harus bersatu. Semoga ini menjadi tonggak sejarah untuk kita bersatu membangun negeri, membangun Jakarta. BAMUS Betawi telah berdiri didukung oleh 11 organisasi Betawi. Pak Edi Nalap Raya adalah orang yang paling berjasa untuk pendirian ini. Dan saya berharap dengan fakta ini, kita orang Betawi melupakan apa yang diajarkan oleh penjajah kita terdahulu. Yang memang kalau lihat peta Betawi, ada Kampung Makassar, Kampung Ambon dan sebagainya, itu adalah upaya pecah belah dividen intera yang dibangun oleh
penjajah supaya kita berkelahi terus. Sekarang sudah 75 tahun lewat, lupakanlah itu, bersatu kita kuat. Insya Allah kaum Betawi bisa memberikan subsidi besar bagi generasi emas Indonesia Emas 2045. Sebagai sang maestro sastrawan Betawi, Firman Muntako banyak melahirkan karya-karya sastra yang mampu menggugah hati para pembacanya. Karena beliau mampu memainkan imajinasi bagi setiap pembaca, almarhum Firman Muntako sebagai seniman Betawi yang lahir di Jakarta 5 Mei 1935 dan wafat di Jakarta 10 Januari 1993 adalah maestro sastrawan Betawi. Sebagai maestro sastrawan Betawi, almarhum mampu menciptakan lebih dari 5.000 judul cerita pendek. Baru-baru ini telah diadakan bedah buku karya Firman Muntako yang diprakarsai oleh Badan Musyawarah Masyarakat Betawi. Tentu saja, Bamus Betawi dalam bedah buku itu mempercayai salah satu anak almarhum yang memang meneruskan bakat sang maestro tersebut, bukan lain Vivi Firman Muntako. Ayo, minum, cobain. Alang, cobain lah, Fatma, cobain. Itu apaan tuh? Nih, cobain nih kue rangi. Kuenya orang Betawi. Tuh? Ini combro, ini misro. Oh, emang dia yang bikin. Kalau saya terima beres. Terima rapi. Ya. Alhamdulillah nih ya, saya sekeluarga dikasih kepercayaan sama almarhum orang tua saya buat ngejaga sama ngerawat tempat ini buat kepentingan kesenian Betawi, Kebudayaan ya semuanya deh yang berhubungan sama Betawi. Oh, Pok, Alang boleh nanya nggak? Boleh, mau nanya apaan, Lang? Tapi pertanyaan Alang beda sama Kak Fatma. Beda. Bedanya gimana? Tapi jangan marah ya. Enggak, tenang aja. Kalau sastrawan suka menghayal gitu ya? Waduh, kalau zaman sekarang hayal dibilang halu ya? Iya, betul. Padahal sih enggak sih, bukan menghayal, dia kayak nyari inspirasi gitu buat berimajinasi, buat ngarang cerita gitulah, Supaya enak dibaca gitu, supaya orang jadi penasaran bacanya. Ada unsur gitu. Pokoknya misalnya ada tamu nih datang ngajak main catur, ntar tau-tau besok tuh di koran muncul tuh cerita si Bang Amsir ngelawan ini pokoknya gitu deh. Mainnya curang. Ntar dia datang, saya nggak curang kok, dikata curang, dia baca juga di koran. Tapi girang juga nama, misalnya Amsir, diganti jadi Amsar gitu. Kan bukan ente, itu kan Amsar. Oh iya deh, nggak apa-apa gitu. Tapi kan kemarin saya habis main catur ke rumah bapak gitu. Sekarang harapan besar Empo apa? Harapannya ya banyak orang Betawi, orang-orang kaya ya, good father gitu. Good father lebih peduli lah sama sastra gitu yang udah mulai hilang gitu. Yang udah kurang diminatin sama anak-anak muda zaman sekarang. Begitu Alang sering-sering nulis ya. Jangan di WA juga nggak apa-apa. Bukan hanya pernikahan silang atau alkulturasi yang diterima oleh orang-orang Betawi moderat. Orang-orang Betawi pun menerima juga alkulturasi di kesenian. Bahkan tentang sejarah pun alkulturasi diterima juga sebagai kekuatan ideologi, budaya dari ruh kebetawian. Menerima keberagaman, budaya dan ruh atau inti sejarah kebetawian membuat keuniversalan dari pemikiran dan perkembangan ideologi orang-orang Betawi yang mampu mengadaptasi, bahkan menerima suku manapun saat mereka suku-suku lain juga melakukan pengadaptasian kebudayaan dan kesenian Betawi. Artinya,
Orang Betawi yang memiliki ruh tersebut jauh lebih mumpuni refleksinya, spontanitasnya yang membuat atraktif melebihi suku-suku lain yang ada di tanah Betawi ini. Menerima kebudayaan, adat istiadat suku lain jelas membuat Betawi lebih kaya. Dalam pembuktiannya, seniman Betawi, budayawan Betawi, sejarawan Betawi saat diusik tentang keseniannya, kebudayaannya, sejarahnya, bahkan tokoh kepahlawanan Betawi terusik, orang-orang Betawi intelek dan moderat akan membelanya, meluruskan, bahkan tidak pernah menghujat orang-orang yang sudah melukai kesenian, kebudayaan, dan sejarah Betawi, bahkan tokoh-tokoh Betawi. Abah, saya ingin bertanya sama Abah. Ya. Katanya Pangeran Jayakarta sama Raden Fatahillah dikatakan jahat. Itu gimana sih Abah? Yang ngomong jahat siapa? Fatahillah jahat. Loh, saya dengar loh Abah, banyak orang yang bilang begitu. Nggak ada. Kalau dibilang Raden Fatahillah jahat, itu mah yang jelas nggak ada. Sekarang anak bangsa mempertahankan wilayah negerinya, dibilang itu jahat, jahatnya di mana? Yang ngomong siapa? Yang jelas Raden Fatahillah bukan penjahat. Dia mempertahankan wilayah negerinya Batavia pada saat itu disebutnya. Itu 1527. Tahu nggak Raden Fatahillah? Putra siapa? Namanya siapa? Dari mana dia? Bapaknya siapa? Itu. Nyaknya kata Betawi itu. Zaman dulu nggak ada nyak. Dia makan keturunan Hayam Wuruk, Brawijaya V. Gitu. Jadi disebutnya dia itu adalah Raden Fatahillah. Nama kecilnya tahu? Raden Jimbo. Dari ibunda siapa? Dari permaisuri siapa? Ratu Campak. Di mana Campak? Kamboja. Kenapa Brawijaya V memperistri Ratu Campak? Itu sejarahnya panjang. Jadi kita nggak sebut itu sejarahnya itu. Yang jelas Raden Jimbon, Raden Patah itu dia mempertahankan wilayah negerinya. Paham? Gitu. Jadi kalau ada bilang dia penjahat, nggak ada. Tahu Raden Jimbon? Peristiwanya ketika intrik kerajaan Majapahit. Gitu. Dia dalam keadaan hamil tua. Itu Ratu Campak. Begitu terjadi masalah di kerajaan Majapahit, itu Brawijaya V, ini Ratu Campak ikut mengungsi bersama Pati Baladewa ke Sumatera mendirikan kerajaan Sriwijaya. Lahirlah di sana, diberi nama Jimbon karena orangnya gemuk. Gitu. Nah, ketika umur 7 tahun, 13 tahun dia pengen ketemu ayahandanya Brawijaya V. Nyasarnya di Delta Ampel. Siapa? Di sana. Di sana ada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dirawatlah oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Itu. Nah, ini Brawijaya V dengar kalau itu adalah putranya yang berada di Delta Ampel, belajar agama Islam kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, Raden Jimbon ini dipanggil. Itu sudah bergelar Raden Patah dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Gitu. Nah, ini diberikan harta waris Gelagahwangi yang ada di Jogja. Gitu. Nah, ketika terjadi penyerangan Portugis, Spanyol, dan Inggris di wilayah Sunda Kelapa, wajar dong kalau dia ikut serta mempertahankan karena ada terah Pasundannya. Itu bisa paham.
Bisa, Abah. Abah, balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Saya masih penasaran nih, siapa sih yang bilang kalau Pangeran Jayakarta itu dikatakan penjahat? Saya yakin pasti Bapak tahu. Nggak usah. Saya sih tahu orangnya. Orang saya udah nonton. Jangan. Apa saya perlu sebutin namanya? Kode etik. Pilih aja, aduh babe. Pilih aja, buat saya. Yang mana boleh aja. Biarin berkata atau dudek. Absurd, satir, dan mungkin sedikit terluka, tapi orang Betawi tidak memaknai itu saat suku lain ikut serta berkesenian melakukan pemeranan seorang tokoh dari salah satu kesenian Betawi. Hingga orang dari suku lain itu menjadi the best aktor dalam pemeranannya di Festival Kesenian Lenong di tahun 2018 lalu. Keikutsertaan seniman suku lain itu jelas melakukan pengeksplorasian dan pengobservasian tentang watak, karakter, kecerdasan orang Betawi sebelum dia melakukan pengadeganan sang tokoh yang dipercayainya. Dari mana ya? Jadi gini, saya tuh memang jadi pemeran utama pria terbaik Festival Lenong dari ulang tahun DKI waktu itu ke 492 sampai hafal ya, keren kan? Iya dong, karena itu momen dimana itu aku juga nggak kepikir ini gimana nih curi nih. Kenapa sampai saya suka dengan karakter Betawi, orang Betawi atau budaya Betawi? Saya nggak mau munafik. Jadi ketika saya belajar tentang Betawi, terutama Lenong, di situ saya dicerdaskan. Karena apa? Lenong itu syarat dengan improvisasi. Paham dah? Wartawan harusnya tahu dong. Dia itu tingkat inisiatifnya tuh tinggi. Dan karakter Betawi itu pokoknya luar biasa. Luar biasa. Dengan berbagai suku yang mau, artinya ada kawin silang, istilahnya akulturasi ya. Orang Betawi itu menerima banget, artinya mau berjodoh dengan siapa, mau dari suku Sunda, mau dari suku Jawa, mau dari Ambon, mau dari Maluku, sama aja ya Maluku ya, mau dengan Papua, welcome banget gitu. Cuman ada satu yang paling bikin saya itu gelisah, mereka mau menerima semua perkawinan silang, mereka bersosialisasi luar biasa. Tapi kenapa satu Betawi yang karena berbeda bendera itu, berbeda ormas katakanlah, apa sih yang mereka cari? Persatuannya mana? Indonesianya mana? Ketimurannya mana? Itu yang membuat saya itu gelisah gitu. Padahal jelas sila ketiga, persatuan Indonesia. Tapi saya sampai bingung. Ini ya gitu. Om, Mas. Panggil Om, Mas. Maksud saya Om. Oh, Om. Kalau Om, Mas, nanti kita doain. Beliau itu salah satu maestro ya, seorang aktor. Adiknya Mandra, Bang Haji Mandra. Kita doain Al-Fatihah ya. Mau nanya apa ya? Emang kalau jadi seniman teater harus gondrong ya, Om? Pertanyaan yang luar biasa. Aduh, tidak harus. Kebetulan Om Budi ini, Om Budi Bima itu suka dengan keindahan. Mungkin keindahan itu bisa dinilai dari bagaimana sih cara merawat rambut yang bagus. Karena di sini kita harus butuh ketelatenan, kita harus observasi, kita mengeksplorasi. Dari rambut ini kita mau dapat apa nih, peran apa nih. Kalau sementara untuk dipakai kostum apa kan lebih enak. Om punya siar ya? Tadi kan Om sholat. Ya sholat mah wajib. Tapi Om rambutnya panjang sholat. Tapi kok kalau rambut pendek jarang sholat, Om? Nah itu benar itu. Kamu nyindir siapa sih? Oh nggak ada, Om. Oh nggak nyindir ya? Ya udahlah biarin lah. Yang mau kesindir, yang mau nggak, ini luar biasa loh.
Tentang keberagaman di Betawi ya, mungkin dalam masalah toleransi ya, di tanah Betawi ya. Ya, suku Betawi ini agamis, di mana semangat Al-Quran dan hadis Nabi SAW seakan udah ditanamkan dari kita punya leluhur di masa lalu, di mana kalau kita lihat nih, suku Betawi lebih mudah menerima yakni suku-suku lain dan sangat pandai dalam masalah toleransi, karena memang dalam satu ayat Al-Quran yaitu surah Al-Hujurat ayat ke-13, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Dalam ayat ini jelas sekali Allah Ta'ala berfirman, di mana Allah firmankan ini yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian. Kami telah menciptakan kalian dari satu laki-laki dan satu perempuan. Dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk kalian mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, ini dipegang betul ya oleh masyarakat Betawi ini ayat, di mana keberagaman yakni suku di Betawi ini, karena memang dari sejarah Betawi itu kita ini berasal dari aneka ragam suku bahkan bangsa. Di sini terutama ada banyak keturunan Arab ya, kemudian Cina, bahkan Eropa ya. Karena memang yakni berganti-ganti itu untuk penjajah dari Eropa ini, yaitu mulai dari Portugis, Inggris, Prancis, Belanda, Jepang ya pernah menjajah ya, dan itu mustahil tentunya nggak ada ya perkawinan silang ya. Maka bisa kita lihat ada yang Betawi kalau matanya sipit-sipit, kulitnya putih, nah keturunan Cina berarti ya. Betawi bule-bule keturunan Sinyo nih berarti gitu ya. Kalau yang tampangnya yakni hidungnya mancung ya, mirip-mirip Mustafa Atib atau Maher Zain berarti Arab nih. Jadi dari sejarahnya aja yakni dari berbagai bangsa dan berbagai suku ya menjadi satu di tanah Betawi ini memungkinkan masyarakat Betawi untuk dapat lebih mudah berdampingan dengan suku-suku lain yang ada di sini ya. Jadi oleh sebab itu kita bersyukur tanah Betawi ini dijadikan sebagai ibu kota. Jadi tepatlah para pendahulu kita yakni menjadikan tanah Betawi ini sebagai ibu kota, karena memang keramahan dari penduduk Betawi itu sendiri. Saudara, memang semestinya kami menyampaikan apa yang harus kami sampaikan kepada saudara tentang keutuhan dan kerukunan anak bangsa yang mengisi bangsanya ini. Untuk menjadi penjaga bangsa ini, kita harus menjadi mahapatih dari setiap suku yang ada di negeri dan bangsa serta tanah dan air negeri ini yang bernama Indonesia.